Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahar Syafatul Mawadah. Pada kesempatan kali ini akan mengulas sedikit dari buku yang berjudul The History of Chemistry yang ditulis oleh John Hanson terkait kimia organik sejak tahun 1860. Kimia organik telah banyak berkembang sejak tahun 1860 terkait dengan perhatian tidak tertentu terhadap atom dan berat molekul sehingga masalah tersebut dipecahkan, tidak terdapat kesepakatan tentang formula empiris dan molekuler. Bagaimanapun ketidakpastian tersebut diakhiri dengan meningkatnya kemajuan pada kimia organik. Teori struktural yang dikemukakan oleh Alexander Mikhailovich, ia menyatakan bahwa hanya ada satu rumusan rasional yang mungkin untuk setiap senyawa. Adanya struktur menimbulkan kesulitan yang serius. Perkembangan struktur molekul memunculkan sistem representasi struktural dengan referensi dari rumus Cronbrodt. Struktur menunjukkan sebagai keterikatan antar atom dan merupakan perpanjangan dari gagasan Cooper. Pada tahun 1865, Hoffman membuat beberapa model berdasarkan pada formula Cronbrodt dari bola dan juga tongkat kroket. Pada tahun 1869, Markovnikov mengusulkan aturan yang dinamai menurut namanya mengenai penamaan hidrogen halida dan hidrokarbon tak jenuh. Aturan ini memberikan prediksi pertama jalannya suatu reaksi berdasarkan struktur salah satu reaktan. Cincin benzena. Cronbrodt telah menunjukkan ikatan rangkap pada etena pada tahun 1864 yang menjadi sebuah permasalahan pada hidrokarbon alifitik jenuh. Selanjutnya, Kekulé menyatakan konsep dari struktur cincin benzen dan kemampuan mengikat diri atom karbon dengan merepresentasikan benzena dengan menggunakan segi 6 yang mengandung cincin atom karbon dengan ikatan tunggal dan rangkap yang berselang-seling. Kemudian ia juga mengajukan konsep valensi yang berkaitan dengan tumbukan atom dan ikatan rangkap bersosilasi serta konsep penyelarasan kesetaraan ke-6 posisi pada cincin benzena dengan konsep atom karbon tetravalen. Pada tahun 1867, Dewar mengajukan beberapa model yang ilustrasikan struktur yang mungkin dari beberapa hidrokarbon terjenuh. Mula struktur dari turunan benzena. Struktur cincin heksagonal benzena memberikan suatu penjelasan dari peristiwa benzena-benzena yang terdistribusi 3. Tetapi yang menjadi persoalan adalah suatu struktur yang memiliki 3 isomer. Pada tahun 1867, Greb membuktikan bahwa asam-asam benzena di karboksil merupakan suatu bentuk yang mudah membentuk anhidrida yang memiliki 2 gugus karboksil pada atom-atom karbon yang berdekatan. Di pertengahan tahun 1870-an, suatu hasil dari Karnizarov, ahli-ahli kimia memperoleh kepercayaan bahwa mereka merumuskan rumus molekul yang benar pada senyawa-senyawa. Akibat dari sebagian argumen pada metode sintetis, kemungkinan mereka makin bertambah dalam kemampuan dalam menulis rumus struktur. Sintetis organik pada tahun 1860 diputuskan suatu pokok pikiran dalam sintetis kimia organik, di mana Barhelot merupakan orang pertama yang menggunakan kata sintetis dan menunjukkan bagaimana senyawa organik dapat dibuat dari unsur-unsurnya. Selanjutnya, oleh Friedel dan James mengemukakan suatu alkil dapat terdistribusi ke dalam suatu cincin benzena dengan suatu reaksi hidrokarbon aromatik dengan suatu alkil dalam katalis aluminium klorida. Pada tahun 1875, Alexander Mikhailovich menemukan suatu metode sintetis dari alkohol primer dan sekunder dari ester, keton, dan aldehid dengan mereaksikan zinc dari suatu alkil iodida. Grignard menjelaskan bahwa reagen Grignard bereaksi dengan golongan senyawa lain. Dengan karboksilisida, suatu asam di karboksil dihasilkan dan suatu hidrokarbon dari reaksi Grignard bereaksi langsung dengan air. Aktivitas optik pada tahun 1813, Baptiste berpendapat bahwa kristal kuarsa akan mengelilingi pesawat terbang dari polarisasi cahaya pesawat. Sifat ini
diketahui sebagai aktivitas ortik yang ditemukan untuk menghilangkan masalah kuarsa saat kristal melebur. Nah, Michaelis melaporkan bahwa kristal-kristal dari zat garam, sodium, amonium, dan dari tartar dan zat asam pratartar merupakan isomer, dengan kesimpulan bahwa atom dan jumlah atom, susunannya dan jaraknya sama dengan perbandingan kedua zat tersebut. Pateur menganggap bahwa kemampuan unik sebuah molekul merupakan sifat dari organisme hidup dan aktivitas materi. Selanjutnya yaitu stereokimia, di mana pada tahun 1874 Jacob Hemicus van Hoff dan juga Joseph Lebel mengusulkan bahwa optik aktif molekul mengandung atom karbon yang dihubungkan melalui ikatan berarah tetrahedral ke 4 atom atau dengan gugus berbeda. Lebih lanjutnya, ia juga menunjukkan model tetrahedral yang dijelaskan mengapa suatu isomer yang ada dari rumus tipe CH2RR akan menjadi prediksi jika semua 4 ikatan langsung berada dalam taraf yang sama. Van Hoff juga mempublikasi teorinya pada atom karbon tetrahedral dan adoptikal dan isomer geometrik pada tahun 1874 dan memperkuat ide tersebut yaitu oleh John Adolph, di mana menunjukkan bagaimana kimia dan asam fumarat dijelaskan dengan baik jika dengan isomer geometri. Melanjutkan dari penemuan stereokimia tersebut pada tahun 1936, Pitzer menunjukkan bahwa akan adanya hambatan-hambatan dari energi terhadap rotasi ikatan karbon-karbon dalam etena disebabkan oleh tolak antar atom hidrogen. Nah, pada tahun 1885, Adolf von Baeyer memperkenalkan teori renggangannya yang menyatakan bahwa cincin beranggotakan 5 dan 6 lebih stabil dibandingkan dengan cincin yang dengan ukuran lain karena distorsi dari sudut tetrahedral paling kecil dalam kasus ini. Di tahun 1890, Sachs menjelaskan ketegangan pada cincin yang mengadopsi dari teori Baeyer. Di tahun 1930, Hassel mempelajari geometri dan derivat dari sikloheksana dengan dasar difraksi X-ray dan difraksi elektron. Selanjutnya, di mana Barton menerangkan bagian prinsip dasar dari analisis konformasi menggunakan derivat sikloheksana dan menekankan reaktivitas dari substituen akan bergantung pada aksial ataupun juga ekuatorial. Emil Fischer dan kimia hasil alami. Nah, prosedur sintetis tersebar dari bahan organik ditemukan pada abad ke-19 oleh seorang ahli kimia yang bernama Emil Fischer, di mana beliau meneliti gula sederhana yang memiliki fungsi aldehida dan keton. Selain itu juga memeriksa struktur glukosa dan beberapa gula yang lain. Fischer juga melakukan penyelidikan pada purin dengan mensintesis beberapa purin dan menyelidiki hubungannya. Ia juga menunjukkan fungsi dari protein. Nah, selama abad ke-19, amino telah diisolasi dengan strukturnya stabil, di mana sintetis pada organik di abad ke-20. Pada awal abad ke-20 secara umum diterima bahwa sintetis dari hasil alam akhirnya ditetapkan. Meskipun sintetis sekarang tidak sering digunakan, tapi senyawa-senyawa temuan baru telah dipersiapkan pada angka yang memang belum terjadi sebelumnya. Banyak golongan baru dari senyawa telah ditemukan dan kemungkinan digunakan sebagai obat, algokimia, plastik, dan lainnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan sedikit terkait kimia organik sejak tahun 1860. Semoga bermanfaat. Saya Tahara Syafatul Mawaddah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.